warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Yeni Lestiarini, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Klempang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Mufid sebagai guru yang kami observasi. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya bersama dengan Pak Galih Hadiano selaku pengajar praktik kami di CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Pak Mufid, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sekali waktunya Pak Mufid untuk kesempatan pada hari ini. Tadi Pak Mufid itu sedang mengajar di kelas 3 nih Pak. Tapi saya meminta waktunya sebentar. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Mufid setelah kemudian melakukan proses pembelajaran. Terima kasih Bu untuk kedatangan saya di sini ya. Setelah adanya observasi, saya ingin mengetahui hasil observasi pembelajaran kemarin. Pastinya saya ada kekurangan itu untuk ditingkatkan lagi untuk diri saya dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana perasaan Pak Mufid ketika kemarin sudah melakukan proses pembelajaran Pak? Ketika proses pembelajaran, alhamdulillah bahagia, walaupun ada sedikit nervous gitu Bu ya, tegang sekali ya diawasi Bu Yeni, tapi anak juga merasa nyaman, saya juga merasa nyaman walaupun ada sedikit nervous begitu Bu. Pak Mufid, apakah bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Pak Mufid lakukan dalam pembelajaran di kelas 4 kemarin Pak? Dalam proses pembelajaran kemarin, saya menggunakan area pengembangan itu ada 3, yaitu keterampilan, yaitu membuat produk berupa kaligrafi, dan yang kedua yaitu pengetahuan anak melakukan mengerjakan beberapa soal ya tentang hukum normatif dan tanwin, dan yang ketiga yaitu area pengembangan sosial, nanti berupa konten ya, materi surat atin dan mengaitkan dengan kegiatan yang ada di kegiatan sosial di masyarakat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah strategi, kemudian metode maupun model pembelajaran yang Pak Mufid sudah lakukan kemarin? Untuk strategi pembelajaran dan metode, kemarin saya menggunakan metode braille ya, anak mengulas, membaca bersama-sama, lalu mengulang lagi, lalu ada diskusi secara bersama berkelompok, terus penugasan untuk presentasi di depan. Ketika Pak Mufid sudah melakukan proses pembelajaran atau observasi kemarin, apakah ada hambatan atau kendala yang Pak Mufid alami Pak? Pastinya dalam pembelajaran saya ada hambatan Bu, dari segi kemampuan saya masih kurang ya, kesiapan saya Bu masih apalagi diawasi oleh Bu Yeni masih kurang, ada nervous, terus juga anak juga masih ada hal baru yang seperti itu, jadi agak belum terbiasa Bu. Saya juga belum terbiasa. Ketika Pak Mufid mengalami kendala, saya ingin mengetahui sebabnya, penyebab dari kendala atau hambatan yang telah Pak Mufid alami kemarin. Sebabnya kendala tersebut karena kemampuan diri saya yang masih belum menguasai metode seperti itu, terus juga kesiapan belajar ya, kesiapan diri saya untuk menyampaikan materi dengan metode dan strategi belajar untuk kepada peserta didik tersebut. Jadi saya kurang persiapan yang lebih matang. Baik Pak Mufid, dari tujuan dan area pengembangan yang telah ditetapkan,
di awal pra supervisi kemarin ya Pak Mufid, sejauh mana ketercapaiannya Pak? Saya ingin mengetahui. Untuk ketercapaian proses pembelajaran yang kemarin, menurut saya sudah baik, cukup baik, ya. Walaupun ada anak yang masih kurang dalam pemahaman, tapi itu saya nilai sudah cukup, ya. Tapi itu perlu ada penambahan lagi materi kepada anak tersebut, karena itulah yang jadi hambatan dari saya juga, kesiapan saya masih kurang. Baik-baik Pak Mufid, tadi Pak Mufid sudah menyampaikan pada kesempatan kali ini dari apa yang sudah Pak Mufid sampaikan, saya memiliki beberapa catatan nih, beberapa data dari observasi yang Pak Mufid lakukan. Bahwa yang pertama adalah Pak Mufid itu sudah melakukan modifikasi. Pak Mufid sudah baik sekali, Pak Mufid sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar, di mana tujuan pembelajarannya, kemudian karakteristik muridnya, kemudian tujuan sosial dan emosionalnya itu sudah tercapai. Yang kedua adalah Pak Mufid ketika menyampaikan materi itu komunikasinya sudah dari beberapa arah nih Pak Mufid, dari Pak Mufid kepada muridnya, kemudian secara berdiskusi otomatis komunikasi juga sudah. Ketiga, Pak Mufid sudah mendengarkan dengan aktif pendapat siswa yang sudah disampaikan. Pak Mufid juga sudah mendengarkannya dengan baik sekali. Kemudian yang terakhir adalah ketika dalam pembelajaran kemarin itu Pak Mufid sudah menumbuhkan rasa motivasi bagi siswa, di mana siswa itu sudah merasa semangat dan minat belajarnya itu sudah terlihat. Seperti itu di catatan observasi yang kemarin dilakukan. Kemudian Pak Mufid, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ada pengembangan lain atau area pengembangan lain berdasarkan observasi yang telah dilakukan? Apakah ada Pak? Ada, saya pengembangan scaffolding itu memang kurang maksimal. Pak Mufid, mudah-mudahan dari apa yang tadi Pak Mufid sampaikan tentang area pengembangan untuk pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan segera dapat terrealisasi Pak Mufid. Kira-kira untuk waktunya itu kapan Pak Mufid? Untuk waktunya minggu depan, insya Allah saya belajar lagi dan itu diterapkan kepada kelas yang lain. Minggu depan, berarti sebelum puasa nih Pak Mufid. Siap. Nah, apakah ada rekan atau teman sejawat untuk membantu dalam pelaksanaan tersebut Pak? Ya, pastinya nanti saya membutuhkan teman sejawat untuk proses tersebut supaya memperlancar dari teman kelas Bu Novi untuk lebih membuat saya menjadi efisien, efektif. Terima kasih sekali Pak Mufid atas kesempatannya pada hari ini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya karena telah mengganggu atau menyita waktu dari Pak Mufid dalam melaksanakan tugas. Akhir kata saya akhiri, bila itu kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.